Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarata Gunung Pasaman, Kurinci Bagandiang Duo, kok taraga usah pasankan pagi kini kita basuo. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana, setelah dimatikannya kita tadi malam. Itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Saya dihidupkan pagi, dimatikan malam, itu sudah 71 tahun. Saya tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir ajal di dunia ini. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, bara isi dompet Ustadz pagi gini, itu takana demo pindah usaha mau sabuyan. Tapi berapa sisa usia Ustadz tinggal lagi, saya tidak tahu. Karena apa? Bisa saja kita yang hadir ini secara lahiriah kan kita sehat wal afiat. Tapi mungkin saja nanti sesudah wirid ada kita yang dijemput. Pagi-pagi kolapan bekola sudah wirid ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal sahabat kita, ya kan? Siapa meninggal tuh? Tuh nambah sanda di dinding tuh. Itu contoh, ya kan? Nah, ini Bapak. Apa nambah sanda jangan takut. Itu contoh saja. Nah, jadi bisa saja sesudah ini kita meninggal. Karena tidak tahu kita ajal itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pasaman beserta seluruh jajaran beliau yang hadir pagi ini. Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pasaman, Bapak Pengurus Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Pasaman, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang sehat walafiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita kupas kenapa orang tidur itu disamakan oleh Allah dengan orang mati. Sebenarnya dalam ayat lain istilah mati itu ada juga dalam Quran. Tapi orang kita menganggap ini kasar. Namun itu bahasa Al-Quran. Kata orang kita sebaiknya disebut mati itu meninggal dunia. Tapi mati itu bahasa Al-Quran. Ya kan? Kemudian bahasa hadis, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Jadi maut itu istilah bahasa Al-Quran. Maka jangan kita tersinggung, malah di kampung bola lebih kasar dari itu leh. Dibaso, berbuat tabuh tigo-tigo, kemudian diumumkan, kata orang namandanga sia jangkang.
Jadi berpisah roh dengan tubuh itu di kampung saya istilahnya jangkang. Ya kan? Karena orang tidur tidak menyadari apa yang terjadi di dalam tidurnya itu. Itu makanya aco orang takalok ko kemalian. Dek ndak tahu. Malah ada orang maliang baka pandayan, Pak. Ya kan? Antanya pangan orang tuan rumah tu, Pak, anyo alih suaminya tu ke bilik sebelah ada orang maliang tu. Kemudian nyo pergauli bininya tu. Kapandaian setan, ya kan? Atu hebatnya orang maliang itu juga diizinkan Allah karena dia sudah ditakdirkan untuk diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi setiap kita akan tidur, bacalah bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Kenapa? Bisa saja dalam tidur itu kita meninggal. Tak tahu dan tak tahu saya pagi lejer. Lalu saya sedang lalu. Maka kita jangan lupa berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya ya Allah, dengan nama Engkau bangunku dan tidurku, hidupku dan matiku. Alhamdulillah kita yang hadir di dalam subuh Jumat berkah ini semuanya ba'dama amatana. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur ini tidak kembali lagi kita ke pesaman. Tidak balik embo ke wasolai. Tidak satu pun orang yang telah ilaihin nusyur itu, walaupun dia kaya raya, untuk menanyakan kekayaannya kembali. Agak sekali setahun saya tidak ada, Pak. Jadi wa ilaihin nusyur. Kira-kira mana yang lama kita hidup di dunia ini daripada hidup di kubur? Atau mengko dunia disabui permainan, Pak. Iya kan? Permainan, apa saja kerja kita permainan. Nabi Muhammad sudah berapa meninggal? Sudah 1437 tahun. Karena umur beliau hanya 63. Untung dia Nabi, Pak. Lah 1437 tahun dalam tanah. Kok orang maliang dana COVID, Pak, merasai dia melekat. Iya kan? Merasai. Maliang saja lah kerja kok. 1437 tahun karena azab. Ya kan? Jadi hidup di dunia ini memang permainan. Untuk itu jadilah kita pemain yang baik. Ya kan? Jadi ustaz yang baik, jadi wakil bupati yang baik, jadi kepala dinas yang baik. Kenapa? Ketentuan hidup kita ini bukan di garis start, tapi di garis finish. Kalaulah tiba kematian tabuh di gua tigo badan baganju berbalik pulang ke tempat asal mula jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pekuburan tagolek di liang lahat tanah sabangka bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan tataga mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang pai. Ya tu. Cuy ibu ulang balik nak mau baca. Saat itu presiden, menteri kalau lah mati namanya mai. Tidak ada presiden. Allah bamandian mai tadi. Allah bakapan ni mai tadi. Lah selesai bakapan ni Allah disalatkan. Allah bantan jenazah tadi ke kubur. Jambara jenazah tadi ke kubur. Ada disebut namanya lah.
Suatu kali pernah ayam bertanya ke induknya. Alah ibu mendengar cerita. Kan? Nah, anang kecil ayam ke induknya, mak manusia itu bangko banyak nagalanya mak. Ada dokter, ada profesor, ada MSc, ada MSI, ada SAG, ada SPDI, ada MA. Ya kan? Sabar selana. Manusia itu kalau lah mati habis segala-galanya. Sedang di kartu penduduk saya jawab. Ambo kan disebut tadi DRS Haji Ristawardi Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Le disurein sadonya itu dalam KTP. Kenapa? Ada gala akademi, gala pusako. Ada orang menuntut dulu di kampung ambo Pak, orang Sungai Jani ya. Ambo langku Pak bang, ko buat saya namo ambo. Namo nan dia gi hayah Pak sia. Itu di KTP-nya je. Tak ada nak lain je. Ya kan? Nah, di KTP salah diingat awak namo awak. Ambo sudah Ristawardi, saya namo di KTP, bermasalah lah tu. Masalahnya sudah ambo membayar lampu di PLN. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Saya leku ambo jantan 5 kali induk-induk beranak ambo. Nyonya aja. Awak kalau mati nanti nak kece anak, kece ayam kanak. Banyak galawak. Ada ayam gulai hijau, ada gulai ayam kuning, ada bakar ayam, ada ayam penyek, ada ayam geprek, ada ayam Bali, ada ayam tongseng. Banyak. Ada mie ayam. Jadi terkenal ayam sudah mati dari awal. Ada. Ya kan? Terkubur kita ke liang lahat bapak-bapak. Sekali hari itu keluarga menangis. Seminggu menangis. Kami dulu dengan Pak Abbas ini yang mengambil video ini, kami sama-sama bekerja di PT Semen Padang. Cuma ambo dahulu pensiun dari beliau 10 tahun. Ambo sampai kini lah memasuki tahunan ke-6 balik. Sejak pensiun langsung bergabung jo PDIP, Penurunan Daya Ingat dan Penghasilan. Jadi itu tidak partai Pak. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kami di pertemuan di Allah kali. Karena 2 tahun lalu di Musaji Mutatahirin Rawang, kajian ambo ko direkam orang. Ambo dek lagai Pak, iya kan? Jadi gagap teknologi. Ndak tahu ambo. Tapi ambo gembira, mungkin nanti ambo meninggal, kajian ko bisa aja didengar orang nanti enggak. Rupa kajian tu bapak-bapak kece orang kini si viral. Orang lah mengecekan. Ustaz viral, Ustaz banyak orang menelepon je. Kalau nan viral. Rasanya pengajian tu sewantanya Bu. Sudah orang azan Pak. Kemudian salat sunat 2 rakaat. Sesudah itu kajian 15 menit paling lama. Sudah itu salat zuhur. Saya masih ingat kajian saya ketika itu mengenai kesabaran menghadapi hidup. Sebab yang namanya nikmat dengan musibah akan silih berganti seperti datangnya siang dan malam, panas dan hujan. Itulah hidup di dunia ini. Jadi sapadih-padih hidup awak menerima cobaan Bapak Ibu ketombo ketika itu alun sapadih hidup kerambi lecem. Mangko diduri Pak, kalau mau pergi ke sinan siang ngaji ke orang buya kerambi aja. Ini bapak. Di Jakarta mengaji ke Betangkon siang ngaji Ustaz Kapindiang. Jadi anak mbok sabui dalam ngaji itu nyok alai saya orang kambole. Aba marasenya kerambi itu.
Karambie ko kanare babungkuh jo kelupa dulu. Iyo. Batuka siang nyo malam baganti hujan nyo paneh kelupa pacah harai keluar. Nanarai ko pencetak kue wainai dorang. Tapi lai sadonyo arai ko bisa terpakai. Indah, tiba angin kancang, rurui badan ke bawah. Kok sampai badan jadi mumbang, lai sadonyo jadi karambie? Indah, tiba pula tupai jatuh ketek badan. Kok sampai jadi karambie, masak bedo, mudo susah. Sadonyo nyambil dorang kini karambie tu. Karambie mudo, karambie masak. Orang nama manjek karambie di piaman, di pasaman, di masa jo, ndak ada nama terati. Batang gadang na nyo pandek, palapah nyo kalu dua nyo pi watang kuat kepida nyo geliang badan kesuuk, balambin tiba di bawah. Lai ada orang menurunan karambie jo tali. Nah. Muju karambie tu lai punya sabui. Ya kan? Lain tak langsung pecah tempurung. Namun tetap luko. Sejauh tu jatuh. Kok tiba di kulit di tanah tareh tak kulibak kulit nantaba. Tiba di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lai di keluar orang, lai. Tapi nyo sulo jo baci runciang tiba di luar. Tinggal tempurung selai. Laka dinginan karambie ko. Allah selesai penderitaannya. Alun dibawa badan ke rumah langsung dibawa badan ke dapur lah dak dapik serempang padi batuang dibalak ke paraku dak dapik bahkan dak ati kanda Allah nan balaku aro awak ka diawetkan di dalam kulkas tapi pungguang ladiang nan dinantian balah dua badan Allah berakhir alulai lah tasanda di belakang dapur kukuran sudah berkikir di kampung ambo pangu namanya. Kalau kukuran biasa ndak ada, jo motor listriknya jalanan di orang. Sabalun tatampuruang ndak nyuantian. Ala berakhir aluleh. Lata jarang ayange ditungku nyorame di orang itu. Sampai jadi santan. Santan ko diangean balik. Lama galagaknya masuk lados padeh lang kue ruku-ruku asam kandi. Ya kan? Angui-angui badan tu kan elado. Lah babaun meko kana apa? Harum, aromanya lama, ada masuk orang ikan leko ndak dagiang. Lah masak beko bertanya tetangga, "Au ni masak ni ambo membuat kalio dagiang." Lai tersabut jo kerambi lai. Sama rasa itu nyo sejak dari arai nan dapat nama dagiang. Jadi bagaimanapun kita dapat musibah di dunia ko, sabarlah alun sama rasa karambi. Jadi di durinya ki ambo kala orang boya karambi. Atau Pak Jakarta Pak tahun start ke Pindiang. Nanti lambo cerita ke Pindiang tu. Kini kita bahas ayat nan dibaca anak ambo jadi imam tadi. Penyesalan orang zalim ketika berhadapan dengan pengadilan Allah. Kemudian penyesalan yang pertama ketika menghadapi kematian. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang munafik, itu kerja mereka di dunia ini berbuat dosa. Ya kan? Setelah ajalnya sampai, malaikat datang, ya kan? Apa katanya kepada Allah orang-orang berdosa itu? Oh Tuhan kami, tundalah kematian kami, Pak. Rabbana absarna, lah kami lihat kini. Jadi orang akan mati itu Pak, kan kerap kali begini saja lagi. Yang dilihatnya itu sudah alam gaib. Iya kan? Ube, minum, segala macam, tidak boleh.
Kalau di rumah sakit tando ise namanya nambah laki-laki yang siko tu. Selang impus. Kalau lah lapis-lapis itu dia lihat kemari dek perawat, dia lihat kemari lapis-lapisnya. Jan diganggangi di telingonya membisikan la ilaha illallah. Ya kan? Bagi orang mukmin tu senangnya malaikat datang tu. Kenapa? Orang-orang mukmin, orang-orang berbuat baik ketika akan mati itu didatangi oleh malaikat, yaquluna, berkata para malaikat itu. Jadi nampaknya orang mukmin ini meninggal, Pak, didatangi malaikat itu bukan malaikat maut saja. Ya kan? Sebab mereka di sana menyebut yaquluna, itu jamak, berkata mereka. Malaikat apa itu? Malaikat rahmat. Itu sekecil Nabi. Bahkan kalau tidak ditarangan namanya cik-cik, Pak Ustaz. Dan 10 itu saya banyak jawab, tidak hafal. Ke malaikat 10 wajib kita ketahui. Anda hafal dah, dan mau sadar. Ada yang tak hafal. Ada juga orang Islam kau tidak hafal nama bulan-bulan Hijriah. Ada juga orang Islam kau Nabi nanti 30 itu tidak hafal. Iya kan? Ini. Jadi apa kata malaikat rahmat tadi? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau wahai saudaraku, engkau akan masuk surga sesudah ini karena amal-amal baik yang engkau kerjakan dan ridha Allah. Kira-kira gembira orang yang mati itu atau takut? Gembira aja. Tapi orang-orang berdosa, siapapun orangnya, orang munafik lah itu ibu. Inyo orang Islam, bukan orang di luar Islam. Iya kan? Ini bahayanya orang munafik ini. Kalau ibarat musuh, kau musuh dalam selimut. Kata Nabi cirinya 3. Ayatum munafiqun thalasun. Tanda orang munafik itu 3. Pertama, idza haddasa kazzaba. Kalau nyo mangecek ndak cie yo nambah tua, bohong sesadonya. Orang kini hanya buat Pak. Hak. Ya. Itu. Kalau nyo berjanji, idza wa'ada akhlafa, mukiyat. Kaum muslimin hari ke pemilu ko murah menandoi ko Pak. Jo setelahnya tapi lihat. Kalau nya kapai kini ko anda tanggung terus. Minta dukung sadanya. Bagi cewek sekadang tu orang gede dukung tu. Tu nya bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya biko lupa jo janji lai. Ayat hilang kursi saja mana lai. Itu ciri-cirinya. Wa idza wa'ada akhlafa. Sudah tu? Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Itu kalau di hadis Nabi. Kalau di orang Minang, ciri-ciri orang Nabi itu. Panu kawan sair yang pangguntiang dalam lipatan, pemanciang dalam melango. Orang ke sungai memanciangnya ke dalam melango. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Itu orang munafik. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Masih ada tak di pesaman kau tibarau? Lain. Itu kadang dari pimpiang. Ba'a tibarau tu Pak Ustaz. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana jo bantuk tabu dikunyah haram kok barayi rasu amba indak menantu pengicua kadang mukironyo. Masuk ketek sabantuk jaguang di silau indak berbuah bunga sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionyo. Kok barambui angin kemudian tibarau lama dok mudiak berkisah angin kailie inyo lama dok ilie pulo. Kateh yo ke bawah yo angguk yo geliang yo haji yo korupsi yo.
Atando je dah dapat orang mati itu. Akan tak tanggung perangainya tu doh, bagaknya menantang Allah, tapi malaikat maut kedatang, ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, dalam menunduk dan menangis pucat menggigil, Rabbana ya Tuhan kami. Jadi manusia aku sama ada-adanya Pak, kalau lah tiba malaikat maut, Tuhannya Allah balik. Kutikonyo mada tu Tuhannya ananya sukui, bisa padusi, bisa jabatan, bisa pangkek. Tapi lah tiba malaikat maut, dosa lah banyak, hanya kebetulan ke Allah. Ini penyesalan. Jangan terjadi pada itu. Jadi duit awak kopas serupa ibu-ibu memasak. Ibu-ibu sekali-sekali lihat dojan nama masak je tungku. Jadilah layo tu jangan tinggal sawak tu. Kini orang kamu tak nak lah di dindiang saya. Kan? Nak do ditungku lek. Kapatangko di Batam dilombakan para jemaah dek wali kota, ya kan? Batanak ditungku kok. Supaya anak-anak gadi awak tahu balik. Akan lo batanak ditungku ba. Tak jarang tungku batu tiga basilang kayu di bawahnya. Bang kau nak bersusun? Kalau disusun kayu ditungku tu Pak ndak duit api. Jadi dengan adanya kita beda pendapat, di sanalah timbul kebenaran. Kalau dilarian kawat. Manusia kau Pak sama jo kayu masih. Jo daun kayu masih daun kayu masih tu cula kumpunya sapu Pak, mudah tu. Tapi tiba mengabek kau boleh bisa. Cula Pak kabek daun kayu masih nak letak kumpul tu lemu. Cubalah jangan niang Mengumpulnya jo sapu kayu masih nak jatuh dari daannya tu mudah. Dikabek ndak amu. Ya kan? Mudah terbakar. Ya kan? Atu manusia kau bapak-bapak ibu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi, kata Allah, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukan. Tak bisa lagi kecil Tuhan. Engkau lah membagi kesempatan. Tapi tidak mau dengarkan apa yang sampaikan. Dan agar kamu yakin bahwa Al-Quran ini dari aku, saya utus Nabi itu bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia sepertimu. Karena dia manusia, Nabimu itu punya syahwat, punya hawa, punya nafsu. Tapi dia bisa mengendalikan. Kalau malaikat diutus jadi Nabi, kau Pak bisa awak protes di akhirat nanti. Bang kau bisa apa Ustaz? Malaikat tu tak punya nafsu. Bagi ciknya kau buat dosa. Calik lah dapat barang baliho tagak gini. Ledo malaikat nan punya cik je baliho tu. Tak ada Pak. Dia tak punya nafsu. Tak ingin jadi anggota DPR. Tak ingin jadi upati. Tak ada nafsunya. Tapi baru tanya pagi kau cik lewat-lewat bu. Untuk apa hiduin suasana, kalau apa makanan lah nampak, dan tadi sabar saja lah. Ibu kalau lama memasak lamang, jom masak onde-onde. Iyalah, amanan tua dia ibu onde-onde je lamang. Mengaku. Nak ada nak tahu je ya dah. Ibu-ibu nak tukang masak mah. Onde-onde gaek dari lamang keteknya lah bauban. Lamang lah sagadang tu babaduang je. Iya kan? Kenyataan je itu. Jadi kalau kita batanak je tungku, bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, itu airnya dikadang. Dan air nasi itu bisa dimanfaatkan, diagih lado nala pakai cangkuk tulang, disaian bawang banyak-banyak.
Ya kan, tu di wong kambeh jo rimbang. Ya kan? Awak tak nak jo ras kuker lihat do jo ayahnya tu. Ayah didih namanya. Ya kan? Ini bapak-bapak itu nak hilang. Jadi sekali-sekali kita nak jo lah jo tungku. Walaupun lah ada api modern. Tak bisa jo api modern tu bakal lamang no. Tak bisa pak. Maka lamang harus dibuat langgaiannya. Diduitkan api di bawah baru-baru. Lah modern negari lain bisa ditukar tabung lamang tu dari bulu ke peralon. Tak bisa. Kan? Alum masak lamang tu lah peralon ko lah cair atau bekat. Jadi walaupun ada yang modern, jangan lupa jo dasar. Ya kan? Manusia ini begitu banyak pak. Yang banyak melanggar aturan itu siapa? Kata Allah, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu suka melampaui batas. Siapa? Manusia yang telah merasa dirinya mampu. Mampu dengan uang, mampu dengan harta, mampu dengan jabatan. Tak ada orang kemampuan membuat. Maka timbullah kesombongan, lantas dia melampaui batas. Jadi orang-orang berdosa menyadari bahwa akhirat itu yang benar, setelah malaikat maut datang, itu tidak ada lagi bisa Allah memaafkan. Jadi ketika kini kau lawak, wah orang Islam kau kemedoso juga. Iya kan? Kita dah sadari itu, segera kita minta ampun. Kematian kapan saja bisa datang kepada kita. Iya kan? Nah, orang kini banyak ulang tahun pak. Sebenarnya dalam Islam tidak ada ulang tahun tu. Dan disuruh Allah mengingat mati. Aksiru zikra hadhimil ladati yaknil maut. Ingatlah kamu sebanyak-banyaknya sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Orang kayo-kayo bu, sampai pernikahannya 50 tahun, kan dia doan ulang tahun ameh. Ambo pernah tu diundang mengaji. Bapakai balik jo pakai merapulai jo nak daro. Cuma sayangnya kata gak tu nyola payah naik pentas babimbiang. Naik pentas tu dibimbiang anaknya. Atau disuruh hanya basuan berdua. Nanjantan menyuan nan batino. Abis itu tangannya. Terserak keluar. Jadi ulang tahun kau tak menambah diri awak muda do. Iya kan? Awak bertambah uzur. Sebab kita hidup di dunia ini bukan bergerak mundur, bergerak maju menuju Allah atau menuju kematian. Jadi jangan ada penyesalan seperti orang-orang yang berdosa disebut dalam surat Sajadah tadi. Masih ayat tadi yang dibaca imam tu awak sujud bersama-sama. Lain tadi. Bamang kau sujud wahum la yastakbirun. Orang-orang nan beriman tu, ya kan? Siapa dia? Kharru sujada. Begitu dia mendengar nama Allah, kharru sujada. Ya kan? Wahum la yastakbirun. Karena takbirun itu sifat Allah. Allah kaum muslimin kan banggaan dirinya terus. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu azizun dzuntiqam. Kalau Allah boleh macam itu karena memang inyo nambah kuasa. Iya kan? Mutlak kekuasaannya itu. Barakah payahnya kita merawat diri agar awet muda. Iya kan? Adonan maitaman rambut nalapo putih, adonan pai ke Singapura mau operasi muka. Lawarasi muka tu balik rancak. Tiba di kampung pembantu pulang, ndak takana di ibu ke mukanya plastiknya baik membekas saruk. Angui ni. Labia buruk dari sari leh. Ya kan? Jadi bantu awak pun ndak bisa dah. Dimakan usia.
Ambo kalau pulang kampung gini bu, ndak ada anak SMA nanamu apa udah jemut. Nyek, bila pulang nyek. Kan? Tu tandanya awak lah. Tu atau ada lomba tanyaan. Deh pejabat kau bang kau mudo nak kini aja we orang nala tu supambo ustaz ndak pejabat tu na mudo tu do awak nala gae tentu yo sepengke anak awak lah kepala dinas gini Pak Lado dan sekadang cucu mbo iya kan kerana awak lah gae artinya kadang-kadang awak ndak sadar bahwa awak lah gae tu do sudah sama Isa pai jo minum kelepol ya nak tahu diuntung apa. Lah 70 umur sudah semai saat mengaji-ngaji lah. Ya kan? Awak akan menyuruh anak cucu dan kecil Pak Wakil Bupati tadi akan menjadi penghafal Quran. Ya kan? Akan baik bahasa Al-Qurannya, tajwid, qiraat dan segala macamnya. Akan bisa dia menguasai sekian juz kalau bapak dan ibunya tidak bagian contoh. Orang Mina mengecek mairik parang jo barani, mairik kerajo jauh sau. Ya kan? Kita sangat setuju persyaratan itu, ya kan? Harus para jemaah. Tapi wali kota Padang Pak, ada orang mengkritik dan Pak Bupati sampai tadi. Ternyata orang itu memang orang tidak beragama Islam. Mengko itu persyaratannya untuk masuk perguruan tinggi harus pandai baca Quran. Ya kan? Sekarang sedang dituntut orang itu. Kalau kita berbicara ada yang mayoritas kita Islam kan biasa saja itu di daerah itu. Tapi kok dikampanyekan kepatikan itu atau uye minta katahan. Ya kan? Jadi apa yang disampaikan Bapak Bupati itu kaum muslimin para jemaah harus kita bersama-sama ya kan membantu beliau. Ya kan? Sebab awak banyak nangka beliau kewaluan. Malah nanti dikubur Bapak Ibu. Ya'tur rajulu fi qabrihi setelah kita terbujur di dalam kubur kita masing-masing. Datang malaikat kamazab awak. Idza utiya min qibali ra'sihi, datang malaikat tu nyuruh Allah kamazab awak dari kapalo. Dafa'atut tilawatul Quran. Kita dibela oleh bacaan Al-Quran kita. Ya kan? Tak bisa nyemazab dari kepala tu. Ini pentingnya Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca sebab ayat pertamanya turun itu Iqra, Iqra. Jadi Allah menyuruh kita Iqra, Iqra, baca aja. Tidak kerja ada Pak. Anak ke di kerajaan kalau tidak kita baca lo. Tidak jaleh juklak kerajaan tu. Ya kan? Ya kan? Baca dulu. Allah jaleh kaum muslimin nan dibaca ko condong marawa katapian condong kasai kepincuran tiok telma ado alamai tiok condong ado kerabahan. Sudah jelas bagi kita ayat ini kemana perginya, ya kan? Karena Al-Quran itu bapak-bapak ibu-ibu bukan saja hidayah tapi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syifa ini, syifa obat dan rahmat bagi orang mukmin. Iya kan? Kalau kita tidak yakin itu Pak Setiok Barube awak alun nadoan suaranya pasti awak berang ke dokter jo menteri. Ube nanya gini dokter menteri alunnya sembuh penyakit ambole. Iya kan? Bacalah surat Asy-Syu'ara. Tidak ada menteri, dokter, ube yang bisa menyehatkan awak. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah,
Sudah tu datang lah, ndak bisa mau mazhab dari kepala dah ya Allah, memorinya Al-Quran seisinya. Ya kan? Pindah ke tangannya kecil Allah. Idza utiya min qibali yadaihi, pindahlah malaikat tadi ke mazhab dari kedua tangan. Dafa'ahus sadaqah, maka dia dibela oleh sedekahnya. Jadi jangan awak jadi orang kikir di dunia kau. Allah ndak kikir ke awak dak. Dahulu tiga saya buah-buahan di kampung ambonya Pak. Atu ambacang ku ini pawut. Ambacang kau kalau dimakan dikada bibit. Ku ini kalau ndak masak sakit Pak parui. Pawah dapat awak buang air berdarah nyoba sapah. Kini nyo tambah banyak andi Allah nanamonyo jenis iko. Mangga apel, mangga golek, mangga arum manis, mangga madu. Lain-lain tu bentuknya. Dan mudah pula ditanam di pot saja. 2 meter tingginya lah babu. Lah babu, wah dahulu membacang tu berapa tingginya. Sudah berkata mengata tinggi lah tu. Nah kini nyo tambah di Allah. Durian-durian bontong lah. Tu kuasa Allah tu untuk awak. Banyak nikmat Allah. Ibu-ibu Allah pergi ke meninjau. Alah, ada sinan panggil rinuat. Ambo tanya ke orang membuat tu. Nanti panggil rinuat ko, namanya palai. Abaran banyaknya rinuat ko bu. Ya lebih kurang 2 juta lah pak. 2 juta ikut rinuat cik palai. Nikmat Allah sinan pak. Kalaulah disuruh dia Allah mandabih ikan ko dulu, baru halal dimakan serupa Jawi, apabila sambal ke masak. Ya kan? Jadi namanya ikan gadang ketek tanpa didabih boleh dimakan asalum busuk. Beliau ko Pak Basiruddin ko orang meninjau ke Tom Melintang. Beliau menceritakan ke ambo, rinu itulah habis diambil dawak di sumbernya tu sanjo, subuh pilok ke melihat. Banyak lah nya melihat. Atu rinu tu. Tu kau tak putih-putih orang membuat palai di dalam ninjau. Alai terfikir dawak tu, barang nikmat Allah. Ikan laui, ikan tuna tu ada sekadang anak kabo ambo celik dibungui. Di tempat pelelangan ikan tu, ikan lawi ko tiba di daratan nyo langsung mati. Kalau harus didabih dulu dia jadi makan ikan tak? Enggak. Boleh di Allah namanya ikan ndak didabih. Di lawi tu bapak-bapak siapa nama lepeh anak ikan. Tanyalah ke orang Pasaman Barat, orang Ayah Bangi tu. Ada ndaknya melepeh anak ikan tu ke lawi? Kalau mak saya ambil tiap hari. Dan makanan nanya lagi tak ada. Jadi untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita meninggal jangan terjadi penyesalan walau tara izil mujrimu tadi. Marilah kita bersama-sama setiap saat ini bertaubat kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampunkan asal kita mau minta ampun dan tidak dilakukan dosa itu lagi, dan kita isi sisa-sisa umur kita ini dengan amal-amal saleh. Itulah kita saling menasihati pagi ini. Watawasau bil haq watawasau. Kami ustaz kau tidak mutlak kata Pak bagian nasihat. Ibu-ibu boleh lah. Ambo pernah tanya di jamaah, aku ustaz menyuruh kami saya berkorban dari raya haji ko. Ustaz lain satu aja. Salah jamaah pada itu? Indah Pak. Sebab kalau orang pandai mengeceknya ndak satu mengamalkan tu ada alasannya. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kata ambo alhamdulillah lahi satu jambo berkorban taruih walaupun lah pensiun 15 tahun cik. Sebab itu jadi mubalik kan tak pensiun lebih-lebih saja viral kok. Kecik abu sama honor di Pasaman ke di Jakarta tak sama dah Pak. Ya kan? Tak sama. Ya kan? Tak sama dah. Ya kan? Jauh lu ke Bali ke Kalimantan tambah kadang lagi orang. Ya kan? Tapi je bapak-bapak bakur
kurban. Tu pun tak ria tu dong. Kebetulan Allah mentakdirkan je itu. Iya kan? Lah bauban mengkopi viral. Mengkota kajui lah orang Minang dan jauh-jauh. Inyo ndak ingin mencelik di video tu sedo. Iya kan? Ingin mengundang secara langsung. Nah, itulah nya. Cuma Pak Abbas kok nyo takut naik pesawat. Iya kan? Asal naik pesawatnya ndak baik. Kamari pesawatnya tadi malam kan ndak basayok dah. Itulah wirid kita pagi kini. Kalau panjang mana dingin lo nasi tadi lentar. Kalau ambo jo maaf bapak-bapak, ambo pukul hampir seperempat makan tadi untuk puasa di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan diberi tenaga saya oleh Allah untuk itu. Semoga Allah mempertemukan kita dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah tu sumbernya dari ambo, nambana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.